Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah hadir dalam kegiatan untuk diseminasi, terutama sosialisasi tentang budaya positif di SMK Negeri Pangandaran yang sekiranya nanti kita akan sama-sama mengetahui apa-apa yang sekiranya harus dan bisa kita laksanakan atau mungkin bisa untuk perbaikan budaya positif untuk di SMK. Maaf yang sebesar-besarnya barangkali mengganggu waktunya Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin ada waktu kegiatan di sekolah, di kelas yang lain atau pembelajaran, atau mungkin juga Bapak Ibu ada kegiatan yang lain di luar sana. Sekali lagi secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang istilah dari budaya positif yang pastinya di setiap sekolah sudah memiliki sistemnya masing-masing. Cuma terkadang sistem tersebut ada yang mesti diperbaiki, ada yang mesti ditingkatkan, atau ada yang mesti mungkin dipertahankan. Di sini saya akan menyampaikan istilah tentang budaya positif. Bukan hanya sebatas untuk guru penggerak saja Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah diperkenalkan dengan PMM, mana di PMM juga ini materi ini disampaikan dan mungkin mesti dipelajari oleh Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Oke, pertanyaan sebelum memulai materi, mungkin ada sedikit pertanyaan pematik yang sekiranya bisa oleh Bapak Ibu jawab. Mohon izin Bapak Ibu, ini udah ada kertas kecil, ada yang warna hijau sama ada yang warna merah atau pink. Warna merah sama pink aja dulu Bapak Ibu, yang di bawah jangan dulu diisi. Bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya? Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau setuju, Bapak tulis di warna merah, kalau tidak setuju di warna yang hijau. Kalau setuju, Bapak Ibu silakan tulis di warna merah kalau setuju. Kalau tidak setuju di warna yang hijau. Tidak setuju di mana? Tidak setuju di warna yang hijau. Ya. Setuju, tidak setuju gitu Pak. Setuju, tidak setuju. Setuju, tidak setuju. Setuju, tidak setuju. Silakan bebas, ini aspirasi dari Bapak Ibu semuanya. Dan nanti kita kaji bersama-sama tentang apakah dapat mengisi dengan anak atau tidak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang menyampaikan setuju. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang menyatakan tidak setuju, ada 3 orang. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk apresiasi. Oke, next selanjutnya. Untuk meyakinkan jawaban dari Bapak Ibu sendiri, marilah kita sama-sama menyimak dari video yang akan ditampilkan sekarang ini. Hubungan berbalik dari lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Guru, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 norma untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata, hukuman itu ada efek sampingnya oleh ibu dan bapak guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat
sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika ibu dan bapak guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal. Jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dan berhati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menolak saat murid berbicara. Dengarkan saja hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa dia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Lalu, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Berarti mungkin salah, tidak juga, tapi yang jelas kita lebih ke arah sini Bapak Ibu. Pemahamannya bahwa hukuman cuma bikin murid menghindari rasa sakit, nggak bikin mereka berubah. Terus terang pembelajaran ini introspeksi ketika luar biasa. Saya melarikan anak tatkala kesiangan dan juga berbuat yang lain-lain. Ternyata untuk posisi di bawah kita sebagai guru profesi ternyata itu tidak dibenarkan. Oke, next selanjutnya. Ternyata kenangan tersebut akan terus teringat ya sampai pengalaman pahit walaupun telah mereka sudah dewasa. Ini yang bisa kita hindari oleh kita semuanya yang berprofesi sebagai guru. Dan ini pasti akan disampaikan oleh bapak-bapak ibu guru penggerak yang lain. Bahkan kalau bapak ibu mencoba untuk mulai mempelajari PMK juga, pasti ini akan menyeluruh se-Indonesia seperti ini. Lalu bagaimana kita bersikap sebagai guru ketika menemui siswa yang melanggar peraturan? Nah ini nanti kita dibahas bersama bapak ibu. Ada materinya lagi. Teori budaya positif kita. Sekarang mari kita bahas seperti apa sih aksi nyata disiplin positif yang merupakan unsur utama dari terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Topik dalam pembahasan di sini di mana ada 6 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan juga penghargaan atau restitusi, dan juga keyakinan kelas, membuat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, restitusi 5 fungsi kontrol dan juga restitusi segitiga restitusi. Menangani permasalahan-permasalahan anak yang mungkin terlambat atau sering bolos ataupun sering tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Ini akan dibahas semuanya. Next berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita bahas yang pertama. Oke, next. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini kita contohkan terlebih dahulu. Mohon izin, di sana ada permen Bapak Ibu. Dipegang saja sama Bapak Ibu. Permen satu, pilih aja permennya yang mana. Dipegang, dikepal sama Bapak Ibu semuanya. Di depan Bapak Ibu, Pak Cucu dengan Bu Nina bisa mencoba untuk berdiskusi. Pak Cucu mengepal itu permen dan Bu Nina mencoba untuk merayu Pak Cucu supaya itu kepalan bisa terbuka. Pak Cucu itu permen atau apa? Bu Nina mau melakukan merayu Pak Cucu seperti apa, yang penting terbuka. Terbuka atau tidak itu gimana Pak Cucu gitu. Sama. Pak Cucu ke Bu Nina pun sama. Merayu ataupun mungkin punten ya di sini bahkan bisa saja bertindak kasar katanya gitu kan. Mungkin kalau bertindak kasar kan nggak mungkin ya. Silakan dicoba tindakannya supaya itu terbuka itu permen, gimana caranya. Maka Bapak Ibu dipraktikkan terlebih dahulu. Ya, namanya ada kopi sama wisata, gitu. Itu sama budaya, rayu aja. Iya ya, kalau Ius atau Ius rayu yang terlebih dahulu maka memberikan permennya ke Ius atau tidak. Walaupun
semua tadi? Yang baru ditanya? Oh belum? Ya udah. Cukup aja. Yang penting pertanyaannya sudah ada. Yang penting kita variasi. Ada yang memberikan itu kepalannya, ada yang tidak sama sekali. Pertanyaan, kenapa sih kita mesti memberi? Kenapa sih kita tidak? Gitu kan? Oke, nanti kita akan bahas. Ini sudah coba ya paradigmanya. Berikutnya. Jadi perubahan paradigma teori kontrol di sini ilusi guru menghormati murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ilusi-ilusi dari tadi yang sudah kita praktekkan. Berikannya atau tidak, ujung-ujungnya adalah tergantung diri kita sendiri. Intinya adalah pengaruh intrinsik, bukan X. Kalau in dari dalam, tek ngasih, mangga, alasannya ada. Mau tidak pun dari Bu Hani yang memberikan, nah ngasih saya enggak, bukan pelit, tapi ada alasan. Begitu juga tindak tanduk anak. Nanti kita akan bahas. Ada anak yang bolos, ada anak yang rajin, ada anak yang nakal sama sekali. Yang nakal sekalipun kita sebagai pendidik jangan menyimpulkan dia jelek. Nanti kita akan bahas di 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya di sini perubahan paradigma stimulus respon, di mana siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di teori kontrol itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita lebih nanti ke arah ke teori kontrolnya. Respon orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau istilahnya orang maksa itu lebih ke arah cenderung gagal. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol tidak seperti itu. Justru mereka berpikir menang, dan menang. Ada beberapa kolom. Yang pertama, ini semuanya adalah disiplin positif. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu. Di sini ada muncul makna disiplin yang sementara kita sekarang jabarkan sampai untuk pengandaran disiplin kita akan muncul ke sini sekarang. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berdasarkan anak kita adalah mereka menghargai dirinya sendiri. Itu yang agak susah. Next berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu anak melakukan keburukan, melanggar peraturan, ataupun dia bolos, apa dan sebagainya. Apalagi yang rajin, semua memiliki tujuan. Nah, di sini ada muncul teori motivasi. Untuk menghindari hukuman dari motivasi tersebut bisa jadi untuk mendapatkan imbalan. Yang ini yang kita tandai warna merah adalah untuk menghargai diri sendiri. Di mana untuk menghargai diri sendiri muncul nilai-nilai kebajikan yang universal dan akhirnya kita akan menunjukkan keyakinan kelas. Kalian berpikir menang. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan ataupun tidak. Yang pertama, kalau anak bermasalah, mohon izin Bu Hani ya dari BPBK, bukan berarti saya mengunduh juga karena mungkin apakah ini sudah ada dari BPBK atau enggak materi ini di waktu belajar di kuliah. Tapi pas waktu saya PPG sama saya sekolah yang keguruan itu nggak dapat tuh ternyata. 5 posisi kontrol di sini apa? Satu, penghukum. Bisa dianggap oleh kita bagus. Nanti kita bisa lihat ternyata untuk yang menghukum sama pembuat rasa bersalah itu nanti bisa dikasih lihat disibukkan oleh Bapak Ibu bagus atau tidak diterapkan. Naik berikutnya justru yang manajer lah yang harus diterapkan di sini. Kenapa? Di yang nomor 5 ini di manajer kita menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada apa
saja kita mesti menstabilkan identitas anak dulu. Bagaimana contohnya kita akan perlihatkan nanti. Berikutnya validasi kebutuhan anak. Anak terlambat, anak bolos, harus kendala. Apa tujuan kamu bolos? Apa tujuan kamu terlambat? Pasti mereka ada tujuan. Next berikutnya menanyakan keyakinan. Bukan peraturan lagi teman-teman, tapi menentukan apa keyakinan Anda supaya Anda besok bisa berubah, bisa lebih baik lagi seperti itu. Next berikutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita pun sama memiliki. Apa diantaranya? Yang pertama penguasaan atau power. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan merasa diterima, love in belonging. Yang berikutnya adalah kesenangan atau fun dan kebebasan atau freedom kalau kebebasan. Ini akan coba bahas jelas sekian terbaik. Tapi ini bahas kesimpulan dari keseluruhannya. Next. Nah ini. Apakah makna disiplin itu? Nah di sini disiplin itu berawal dari bahasa Latin, tetapi ternyata kita itu dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah di makna kita. Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini padahal dia yang kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Nanti bisa kita lihat disiplin itu adalah apa. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia, sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan maksudnya lintas dari bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini tadi menurut William Glasser, gitu ya. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Berikutnya ya, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang kita inginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah yang sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 definisi ya. Satu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Yang ketiga, Kreatif. kritis. Yang keempat, Kreatif. yang kelima, yang terakhir, betul. Terima kasih ya. Terus molotov tidak tenang tiap hari. Tujuannya adalah tadi, ya, ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang nama Pusaka Budak Kurikulum Merdeka namanya ke sana, profil pelajar Pancasila. Baik, berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Mohon izin Bapak Ibu, saya sampaikan teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal. Mengapa Ibu? Airnya diminum aja nggak apa-apa, seadanya saja. Pak Irman? Oke. Ingin melakukan sesuatu, kita mendapat imbalan. Itu masih juga motivasi eksternal. Justru yang kita akan munculkan di sini kepada peserta didik kita adalah motivasi internal. Tujuan daripada disiplin positif tersebut untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Munculkan kesadaran itu biar muncul budaya positif kepada peserta didik kita. Jadi tanpa imbalan, tanpa ember-ember, tanpa memiliki rasa takut, itu yang seharusnya. Next berikutnya. Nah ini izin. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kembali ke diri sendiri lagi. Luar biasanya Pak. Begitu. Dihajar Dewantara. Oke, next berikutnya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas bisa terjadi ini kalau dihukum oleh penghargaan. Berikutnya
motivasi intrinsik. Murang kali tadi dikasih hadiah juga ya kalau melakukan sesuatu. Tapi kalau tidak dikasih sesuatu, kurang kali jadi nggak mau gitu loh. Jadi motivasi intrinsiknya jadi tidak ada gitu. Seperti itu. Next, berikutnya. Ini lagi. Kita udah membahas Bapak Ibu. Ada tadi hukuman ya. Di sini nanti ada pertanyaan. Apakah itu adalah hukuman atau konsekuensi? Ada lembaran lagi, mangga dipegang lagi. Ke sini. Ini ke sini biaya. Ya, Ibu. Lagi. Apa berdua lagi? Coba berdua lagi. Ya, satu orang mengisi maksudnya komunikasi ya. Komunikasi. Nanti yang ditempel. Pindahkan dulu. Bapak Ibu, perhatikan, Mang Idin. Mencatat 100 kali ini sering dilakukan oleh beberapa guru kita. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Saja. Bebas. Berarti yang jawabannya langsung itu Pak? Ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kalau sudah tempel di sini. Oh satu itu jawaban. Ya, jawaban. Sesuai warna kan? Boleh bebas. Kalau hukuman di sini, konsekuensi di sini. Nomor 1 dulu. Di sini Bu. Bumi mau Nomor konsekuensi. satu itu Neng. Kira-kira bebas kok. Enggak. Badan minggu enggak. Ini apa koneng? Bebas. Mencatat 100 kali di dalam buku, karena anak tersebut terlambat. Yang ditulis oleh anak adalah saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Udah semua 3, 4, 5 kelompok sudah semuanya. Yang menjawab hukuman 3. Konsekuensi. Wah, seimbang ini seimbang. Konsekuensi 3, hukuman 3. Nanti kita lihat jawabannya. 5 jadi 5 kelompok. Apa? 5 kelompok. Oh, tadi udah enggak apa-apa. Tapi beda Oh, kayaknya yang berikutnya masing-masing baik. yang kedua. Maaf, 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi dengan mengikuti nanti yang dibahas nanti. Nah, Bu Yaya bisa tahu. Hukuman positif. Positif. Ya, lari masuk sampai Positif berarti Push up. Ayo pakai goyang. 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau Konsekuensi. apakah itu hukuman atau konsekuensi? Bisa dibaca dulu kalimatnya. Dan uangnya di mana? Hukuman saya. Yeay.
menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Gas, gas. Karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Hadiah. Pak, ini konsekuensi ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Kalimatnya dilihat dulu Bapak Ibu. Dia tidak menggunakan sepatu hitam. Mungkin di sekolah itu aturan sepatu hitam, akhirnya ulah hitam. Sepatu hukuman, konsekuensi, ayo variasi lagi. Oke, next satu lagi. Udah 6 ini ya? Udah 6. Udah ya? Bapak Ibu, kita lihat jawabannya. 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Hukuman atau konsekuensi? Kalimatnya dibaca dulu. Pelajaran PDOK ya. Hukuman. Udah semua? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak terlambat lagi, tidak terlambat lagi. Apakah ini? Hukuman. Oke. Berikutnya, lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Bagus. Saya lagi sama Pak. Next. Menggantikan kertas tugas karena dicoret-coret. Luar biasa. Semuanya ini ada yang sini. Mantap. Next berikutnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Mantap, Mami Ben ini, Mami Ben.
Berikutnya ada paksaan, dan anak juga kadang membenci akan kedisiplinan dari hukuman tersebut. Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, terkadang konsep dirinya buruk Pak. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya kalau hukuman itu. Terus berikutnya juga dari hukuman, kadang anak itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan juga kadang kurang merasa dihargai. Ini sangat luar biasa sekali, masukan untuk diri saya juga, di mana kita ke belakang mungkin banyaknya terlalu hukuman gitu. Kalau konsekuensi bagaimana? Sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Anak menghargai disiplin itu sendiri. Stimulusnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dan di sini dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini hukuman atau konsekuensi yang terjadi sama peserta didik kita kalau kita terapkan itu. Apakah nanti hukuman atau konsekuensi? Nanti akan kita lihat di segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia ya. Orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia mereka maksudnya. Naik berikutnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Diri anak tersebut untuk merubah dirinya sendiri dari kesalahan yang sudah mereka perbuat. Ada hal yang harus kita lakukan sebagai guru untuk bisa muncul ini. Nanti kita akan sampaikan. Next berikutnya, 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu 9 ciri daripada restitusi. Kita sudah mulai terbuka wawasan sedikit ini tentang restitusi. Ini hukuman, ini konsekuensi, dan ini restitusi. Tadi baru 2 itu ya, hukuman, konsekuensi. Sekarang restitusi bagaimana? Restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Korban mendapatkan ganti, ya, murid anak mendapatkan penguatan. Masalah belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Yang berikutnya restitusi. Dengan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, dikembalikan lagi sama muridnya. Murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Kalau ini lebih positif. Kalau restitusi kita melakukan restitusi. Kalau yang konsekuensi ini netral. Kalau yang hukuman itu ternyata sangat negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita ada di mana? Kalau kita simpulkan, kita bayangannya luar biasa. Jadi pengetahuan pendidikan yang sangat luar biasa. Next berikutnya, mendidik saya sampaikan kembali keyakinan kelas. Ini perlu sekali keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu jadi wali kelas, perlu dimunculkan ini sebelum tahun ajaran baru. Mungkin nanti apabila Bapak Ibu jadi wali kelas. Kalau anak yang kesiangan disuruh membaca Al-Quran itu termasuk Belum selesai. Betul, nggak apa-apa, bisa baik. Mendidik positif. Berarti itu restitusi. Restitusi positif, tapi kira-kira Positif. ada cara-caranya. Kalau kita pernah muncul soal duha, Ya kan ada tiga cara restitusi, ada 3 cara dari mulai mengenal diri.
kesamaan. Jadi lebih anaknya udah terima. Karena kan sama ini juga polisi. betul. Ada polisi betul. Karena nanti naik berikutnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kenapa? Ini aturan. Nah, berarti kan kesehatan betul. Nah, keyakinannya lebih ke menjaga kesehatannya betul. Kalau dia udah paham bahwa untuk kesehatan, pasti dia tanpa penyampaian kita dia berpakai gitu kan. Disiplin waktu, gitu kan. Tanpa mesti didikte harus datang, tetap kan? Seperti itu. Di sini untuk mendukung motivasi. Jadi jawaban ini ke sini Bu. Untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari diri sendiri. Betul, dari dalam hati Pak. Kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Betul, itu yang lebih harus kita munculkan pada peserta didik kita sekarang. Dari hati yang bersih. Dari hati Paling yang dalam, bersih. paling dalam. Nah, paling anu peraturan kelas keyakinan kelas paling positif, budaya positif keseluruhan nanti. Yang baik Jadi budaya positif. Di angka pertama ada aturan kelas. Betul, di dalamnya ada. Kelas itu Nah. bisa diyakini Betul, di dalam kelas itu betul. seperti sendiri, sehingga lingkungannya akan positif sehingga terjadi. Kalau memang nanti kalau dia diizinin atau tidak, baiknya kalau contoh PPDB itu, bukan PPDB, apa udah PPDB itu? Maka tetap Kalau diizinkan, ini masuk pelajaran ini. Munculkan peraturan dulu. Kalau peraturan harus munculkan kepada keyakinan, ulang munculkan. Jangan buang sama lebih ke sana nantinya. Jadi ujungnya di keseluruhan. Jadi dari kata-kata negatif. Nggak ada istilah aja, ulang-ulang merintah jangan. Next. Bagus ini kalau diawali di awal pelaksanaan. Oke, ini kesepakatan kelas. Ini contoh-contoh saja. Contoh-contoh saja. Bisa kesepakatan kelas itu kalau sudah ada dimunculkan di poster di kelas boleh masing-masing boleh. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa melalui tabel Y sama tabel T. Tabel T, kalau tabel Y itu yang pendengarnya bagaimana, yang terlihatnya seperti apa, yang berperilakunya seperti apa. Ini berhubungan dengan hormat. Bekerja berperilaku kan. Kalau yang tabel T, tampak seperti tidak tampak seperti, dilakukan oleh anak seperti itu. Ini untuk keyakinan kelas bisa dibuat. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Seperti itu. Ini bisa dilihat orang berperilaku atau bisa. Jadi akhirnya muncul keyakinan kelas. Jadi ujian sama simbolitas terlibat di awal masuk PPDB. Belum ada. Belum terjawab ya. Iya. Oh iya gitu. Di PLI itu bisa. Belum bisa. Ini contohnya. Oke, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak sering hadir terlambat. Seperti itu dibuat keyakinan kelas bersama-sama. Oke, nah kita tadi dulu ya. Keyakinannya karena tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Betul. Dilarang menggunakan narkoba, ini untuk kesehatan. Seperti itu keyakinan kelas. Oke, next kita agak ini contoh aja. Contoh keyakinan kelas. Ini contohnya dari TK atau video. Semuanya. Semua. Wow, iya. Semua. Sekali kita mesti mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, baik kita atau siswa. Jadi kalau ada anak yang melanggar sedikit indisipliner, pasti mereka tidak mendapatkan dari 5 ini. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, mereka itu pengen untuk disayang dan diterima atau love in belonging-nya. Mereka itu perlu kesenangan atau fun. Mereka itu perlu kebebasan atau freedom dan juga penguasaan atau power. Di dalam mengurangi yang disiplin yang terlambat, harus jelas apa tujuan kamu terlambat atau sampai tidak masuk sekolah pilih ayah anu dibongkar anu penting. Enggak, namanya ditaruh jelas ada 5 dasar
beda. Ya. Oke, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, ini udah masuk nih. Udah masuk ke bagaimana kita menangani anak tersebut dari 5 posisi kontrol. Ini ada penghukum, ada pembuat merasa, ada kita sebagai teman, ada pemantau, dan kita menjadi seorang manajer. Jadi 5 posisi kontrol, maksudnya kalau anak ada yang indisiplin itu, ini caranya. Tetapi yang mana yang akan kita gunakan? Menghukumkah, membuat orang merasa bersalahkah, temankah, atau pemantau, atau manajer? Kita akan bahas satu persatu mengenai sedikit. Tadi sudah dibahas yang menghukum, udah jelas. Mungkin Bapak Ibu sudah menyimpulkan merah ya. Cek asrama mungkin janganlah gitu kan. Karena di sini untuk yang menghukum, guru berbuat apa? Nunjuk-nunjuk dengan emosional juga, menyindir dan sebagainya. Guru kadang-kadang berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, pesakan. Apa seperti itu? Tunggu dulu. Betul. Hasil ini anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain, dan juga akhirnya bisa berbohong. Terus kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi kepenting. Mana rekam pemahami maka mengawai, bisa jadi seperti itu. Next, berikutnya murid akan berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Itu untuk yang guru. Membuat kesalahan, membuat orang merasa bersalah, berceramah dengan mengatakan seharusnya anak ibu kecewa loh. Gitu. Banyak yang seperti itu Bu ya, banyak seperti itu. Next, berikutnya guru berkata juga, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, anaknya orang kali berapa kali melakukannya gitu. Ini sering terjadi seperti itu pasti. Banyak banget. Berikutnya membunyikan menyangkal, meletakkan diri di dalam dunia yang berkualitas. Maafkan saya, karena anak jadi sadar juga dengan cara ini, oh maafkan saya. Akhirnya dia juga merasa merendah diri. Anak bisa jadi merasa merendah diri. Apakah yang ini yang kita pakai? Apa yang kita pakai? Tapi di sini sudah dituliskan bahwa kalau kita menggunakan menghukum sama yang ini identitasnya ke arah gagal. Ke arah target anak kita itu ke arah gagal. Tapi kalau kita melihat yang ini dengan memposisikan kita sebagai teman dan pemantau, ini akan ada lebih baik. Di sini akan teman juga akan ada ketergantungan Pak ya. Jadi aturan pesan kabulina, apa cuma jadi terserah bisa jadi seperti itu. Dengan posisi teman ada negatifnya juga. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Saya berpikir bahwa ibu atau guru teman saya, ternyata ya begitu, gitu kan. Next berikutnya, lemah, tidak mandiri, ketergantungan sama gurunya yang bersangkutan. Itu kalau dianggap anak kita itu teman, murid itu teman. Berikutnya adalah pemantau. Tapi ini masih baik daripada ini Pak Bu. Pemantau, menghitung dan mengukur, bisa jadi dengan ABC Pak. Berikutnya, apa peraturannya? Muncul peraturan sekolah. Menyesuaikan diri bila diawasi. Menyesuaikan diri, kalau mungkin mau boleh bebas diri kan begitu. Betul. Next berikutnya, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Berikutnya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu untuk yang pemantau. Di sini ada yang paling sangat luar biasa dan mungkin belum sama sekali yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Di mana di atasnya adalah identitas berhasil Pak untuk sukses. Di mana kalau kita menggunakan isi manajer ini. Yang pertama, mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Cek Sundama malah gedang lah. Kenapa kesiangan? Betul, kenapa kesiangan, apa alasannya? Itu menanyakan jati dirinya dulu. Berikutnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dikembalikan lagi sama anak. Berikutnya, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dan berikutnya yang terakhir, anak bisa mengevaluasi diri bagaimana untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu bagaimana itu yang penempatan kontrol manager. Caranya bagaimana? Nanti ada contohnya. Dengan menggunakan segitiga restitusi yang menggunakan yang ini. Tos dicobaan atau suabi tapi kasih tapi ada leres kok. Baik kasih bintang itu jadi.
Jadi, next, yang kita akan fokus di sini adalah ini. Sistem manajer dengan menggunakan 3 segitiga restitusi. Next, berikutnya ini. Ini, Bapak Ibu, mohon dijawab lagi. Pegang merah. Habis. Nih, banyak. Menjawabnya ya, membuat masa bersalah. Nanti kita pelajari jawabannya. Next, berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar. Yang ini menghukum orang, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kasih nama, biar nanti kita bisa kasih ini kata-kata Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Ya. Tuh kan menurut kan? Cucu Nina. Cucu Nina ya. Tahu kan nih. Ada dua itu bervariasi. Udah mulai paham ini kayak bagus banget. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. 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 Memantau 2 orang. Bapak itu udah mulai paham. Apa? Baik. Ayo bedain dikit. Tadi menulis obet tadi. Manajer, oke. Oke, next berikutnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Guru bahasa Indonesia harus bisa memahami kalimat yang ada. Kamu selalu yang paling akhir. Ya, bisa.
harus kebiasaan. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu. Posisi kontrol. Iya, saya kan nyari posisi kontrol. Itu dimakan ke permennya. Posisi pembuat, dua, posisi pembuat rasa sesat, tiga, posisi semangat, empat, posisi pemantau atau monitor, dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini menghukum. Ini posisi membuat merasa bersalah, posisi ibu gurunya dan anak-anaknya. Muridnya sama, gurunya sama. Ada kasus. Apa Ibu? Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Sampai ibu tidak bisa membina kamu.
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Saya akhirnya Sama aku. Yang dibayar dia biaya. kenapa ya? Masih galak ini. Muridnya kan kendali lagi. Santan saya. Iya Bu, tadi jadi biar kursi lagi kencang, Lima mau anak toyo. tetap gak Iya. ikut ya. Mau ada orang itu pas toyo ya. Bisa Bu. Santri dan doyan mah dan mereka siapa sih orang gitu ya. Guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pemantau atau monitor. Rasa hubungannya. Hmm. Masih dia waktu SMA juga. Kata itu di rumah. Iya, nggak mau. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan menghitung untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang diharapkan. Mau bahasa orang tidak ada. Oh, tidak ada. Sedikit malam. Jadi sekarang bagaimana ini Karen? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren belum nyetel, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma,
Tidak ada, Bu. Baik, Marian. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Itu kalau guru kan tanya satu-satu, nggak bisa selesai itu. Validasi kebutuhan yang tadi saya sebutkan, 5 kebutuhan dasar manusia itu. Apakah mungkin anak tersebut terlambat ataupun mungkin bolos dan sebagainya. Alasan kenapa melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang berikutnya yang terakhir menanyakan keyakinan dia. Nilai apa yang telah kamu sepakati seperti yang dicontohkan tadi di video Bapak Ibu ya. Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Ini fungsi manajer kita. Kalau melakukan kontrol di posisi manajer kita, harus melakukan segitiga resolusi ini di tahapannya. Dan betul tadi yang disampaikan oleh instrukturnya tadi bahwa untuk menerapkan ini tidak akan sangat gampang sekali kalau kita tidak berawal dari hal yang ini. Ini yang menstabilkan identitas, membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Distabilkan adalah keadaannya. Kalau kita merangkul juga ya, berbuat sesuatu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga kadang juga berbuat salah, gitu. Seperti itulah. Next berikutnya, validasi kebutuhan. Jika kita bertanya sama mereka, barangkali ada kebutuhan-kebutuhan apa yang belum mereka terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar. Berikutnya, yang sudah kita yakini bersama, baik di sekolah ataupun di kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi seperti itu, jadi semuanya dikembalikan lagi sama. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai manajer untuk mengatasi masalah, lakukan 3 segitiga resolusi itu seperti itu. Disebutkan ya Bu ya, sama lampahnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir dalam kegiatan budaya pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi walaupun mungkin masih banyak kekurangan saya dalam menyampaikannya, tapi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua sambil belajar dari beberapa media sosial juga dapat